Bahagia. Bahagia. Kita sedang tidak berada di ruang duka cita, tapi kita sedang berada di ruang kebahagiaan. Ya, kita melihat pasangan ini begitu rapi, bahagia, begitu yakin sekali satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau di pelaminan itu senyumnya manis. Kalau di pelaminan pakaiannya rapi indah. Kalau di pelaminan, ya, kemudian semua terlihat tanpa masalah. Tetapi akan berbeda jika sudah berada beberapa hari di rumah tangganya. Iya, baru tahu kalau pasangannya, suaminya kalau tidur ngoroknya kencang banget. Agus enggak kan? Iya. Iya, karena belum tahu gitu ya. Agus juga belum tahu pasangannya, Marista. Nggak taunya kalau belanja itu lama banget gitu ya. Terus ada lagi yang akhirnya tahu ya, akhirnya mengetahui bahwa pasangannya itu bukan malaikat. Kan ada lagu malaikat tak bersayap gitu ya. Rupanya dia bukan malaikat pasangan saya ini ya. Ada yang baru sadar ya bahwa dalam kehidupan sehari-harinya kok sekarang kita jarang ketawa, jarang senyum gitu ya. Biasanya kalau ketemu senyum, ketawa, senang, diajak ngobrol. Sekarang kok kurang obrolannya. Nah, saya ingin masuk ke dalam pesan utama dalam pemberkatan nikah. Ada keluarga, sahabat ya, atau kerabat, bahkan mungkin berbeda keyakinan, tidak ada di antara kita ya, ada berbeda keyakinan, tetapi saya percaya kita semua sepakat bahwa semua pasangan yang menikah pasti tujuannya bahagia. Mau keyakinan apa saja, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, yang Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan yang tidak punya agama pun juga pasti yakin, punya keyakinan bahwa menikah itu pasti bahagia. Kita semua sama ingin rumah tangga yang sudah menikah itu hidup rukun damai, tetapi ada satu yang kita tahu sebagai bahasa nasional universal adalah cinta. Agus cinta, Mariska? Cinta banget gitu. Mariska cinta Agus? Cinta banget gitu ya. Ini satu kata yang bisa mempertemukan kedua orang yang berbeda adalah C-I-N-T-A. Kata cinta kalau di kekristenan lebih dikenal dengan sebutan kasih, love, kasih. Nah, saya ingin kasih judul kita hari ini, tema di depan kita adalah ketika kasih menyatukan dua hati. Ya, ketika kasih menyatukan dua hati. Ayat emasnya mari kita baca sama-sama. Mungkin Agus bisa lebih membacanya. Ayat di depan ada satu ayat yang sangat bagus sekali ya, 1 Korintus 13 ayat 7. Silakan. Kasih itu menutupi segala sesuatu, Iya. percaya akan segala sesuatu, Iya. mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Iya. Kasih, gak apa-apa dipegang aja. Bahasanya adalah bahasa kasih. Kasih itu rupanya bukan sekedar perasaan, tetapi pada sesuatu yang harus diberikan. Namanya kasih, mengasihi berarti memberikan kasih, memberi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi kasih itu adalah sebuah tindakan. Kasih juga adalah sebuah keputusan, dan kasih juga adalah komitmen. Tindakan, keputusan, dan komitmen. Nah, saya masuk ke poin yang pertama. Kasih sesuai ayat ini, kasih menutupi segala sesuatu. Berarti yang ditutupi itu yang kurang, yang masih bolong-bolong, yang masih kita rasa itu perlu diperbaiki. Itu yang ditutupi, bukan yang kurang, yang lemah, yang masih salah dikorek-korek terus dibikin tambah salah. Enggak. Kasih itu menutupi kekurangan,
Dia menutupi segala sesuatu. Ya, di situ dikatakan tidak membesar-besarkan kekurangan. Masing-masing kita punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Engkau tidak akan pernah cari pasangan sempurna, nggak ada. Agus mencari wanita yang sempurna, tidak ada. Rista mencari suami yang sempurna, juga tidak ada. Tapi dengan dasar kasih, maka kasih itu di poin pertama, dia menutup segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan, ya. Yang kedua, dia menerima dengan hati. Ya, kasih itu menerima keadaan dia, apapun keadaannya, kelebihannya, kekurangannya, kasih itu menerima. Kemudian dia hanya fokus kepada kasih. Dia tahu pasangannya penuh dengan kekurangan, bukan wanita sempurna, bukan pria sempurna, tetapi dia tidak fokus pada kekurangannya, dia hanya fokus kepada kasih. Kasih itu harus lebih besar dari segala kehidupan kalian. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi waktu pacaran itu Agus berkata, Rista, kamu cantik sekali. Tapi apakah setelah menikah bahasa kasih itu masih ada? Kamu cantik, kamu baik, kamu rajin. Apakah masih ada atau tidak? Ibu-ibu jujur, bahasa itu masih muncul nggak dari bapak-bapak di rumah? Enggak. Oh, enggak. Yang difokuskan apa? Suaminya lihat, kamu kok tambah lama tambah gemoy sih. Dulu langsing, sekarang langsung. Udah, nggak apa-apa. Mau gemoy, mau kurus, mau gemuk, mau apapun juga, tetap kasih. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mengasihimu. Di mataku kamu tetap yang terbaik. Jadi fokus pada kasih. Kemudian membangun rumah tangga dengan tujuan yang baik. Sebab pasti tujuan kalian adalah seperti itu. Jadi untuk pasangan jangan fokus pada kekurangan Agus, jangan fokus pada kekurangan Rista, ya. Tapi fokus kepada kasih. Terus karena rumah tangga yang kuat bukan yang sempurna, tetapi yang saling menerima dengan kasih. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua dari ayat ini, kasih percaya dan memberi harapan. Perhatikan di sini, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Saling percaya. Jangan dikit-dikit kuatin, jangan-jangan gitu. Ini dia pergi sama siapa? Lihat WA-nya, ditutupi semua kemana dia pergi. Enggak, itu tidak percaya. Kasih itu saling percaya. Nah, berikutnya juga dikatakan kasih itu saling membangun komunikasi. Dalam pertemuan yang lalu saya katakan, ayo terbuka, ngobrol bareng. Mau di mana saja kalian ngobrol, terbuka komunikasinya. Kasih itu terbuka, kasih itu membangun harapan. Ada pengharapan. Nggak bisa begini. Kita percaya kasih Tuhan membuat kita punya harapan. Ya, ada suami istri yang tidak punya anak, sudah periksa, sudah katanya harus ditiup lah, harus inilah, semuanya dicoba semua, 3 tahun, 5 tahun, akhirnya tidak punya harapan. Tetapi kasih itu membangun bisa. Ayo kita percaya Tuhan Yesus pasti bikin mujizat kasih kita anak. Benar, 2 tahun kemudian mereka sudah punya anak. Ada sebuah harapan. Nah, saudara, kadang suami bilang, aku cuma teman kerja. Istri langsung mikir, enggak, bukan teman kerja, tapi teman hidup dalam kasih. Kalian bukan teman kerja. Pernikahan bukan sekedar progresi artinya ada keturunan. Enggak. Menikah bukan berarti hanya keturunan, tapi menikah juga adalah rekreasi. Si yang kedua adalah si rekreasi. Kalian harus bahagia dengan kasih. Sementara pernikahan dengan si yang ketiga adalah bicara soal komunikasi, relasi komunikasi. Jadi dalam poin yang kedua ini, saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah ini, saling percaya dan memberi harapan. Selalu membangun itu. Nah, sekarang kita masuk ke
Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar atau tabah. Kata sabar dipakai kata tabah, menanggung sesuatu. Jadi apapun juga yang terjadi dalam suka duka, kalian tetap sabar. Tanggung itu bersama-sama. Berdua lebih baik. Ya, apalagi bersama kasih Yesus, pasti lebih baik lagi. Kasih sabar menanggung segala sesuatu, artinya pernikahan bukan hanya saat bahagia, tetapi di saat kalian mengalami proses kesulitan pun, saat ekonomi berat, ya, saat kesehatan terganggu, saat masalah datang, saat hidup tidak mudah, kasih kalian tetap bertahan. Amin. Amin ya. Kasih tetap bertahan.